Halo, berjumpa lagi dengan Fancy Labs. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update info terbaru dari kita. Terima kasih. Halo semua, jumpa lagi di Fancy Labs. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi 7 jenis pinjaman BCA beserta syarat dan tata cara pengajuannya. Bagi kalian yang berencana mengajukan pinjaman, akan tetapi masih belum menentukan untuk melakukan pengajuan pinjaman di mana, mungkin Bank BCA bisa menjadi alternatif bagi kalian. Untuk mengetahui jenis pinjaman BCA beserta syarat dan tata cara pengajuannya, simak video ini hingga akhir ya. BCA menjadi salah satu bank ternama di Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat karena bisa memberikan banyak sekali produk pinjaman yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Ditambah lagi, kalian bisa mengajukan pinjaman tersebut melalui dua cara, yakni secara offline dengan mendatangi cabang bank BCA atau mengajukannya secara online sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga kalian. Dari sekian banyaknya jenis pinjaman BCA yang ditawarkan ini, ada 7 yang paling banyak diminati oleh masyarakat alias paling banyak mendapat pengajuan pinjaman. Yang pertama, ada kredit tanpa anggunan BCA. Jenis pinjaman ini tidak memerlukan anggunan atau jaminan. KTA BCA bisa digunakan untuk kebutuhan dana apa saja, seperti biaya rumah sakit, pendidikan, pernikahan, hingga liburan. Plafon pinjaman yang diberikan hingga 100 juta dengan masa tenor pinjaman maksimal selama 36 bulan. Suku bunga yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari jumlah pinjaman dan masa tenor yang diambil. Sementara itu, proses pencairan dananya sekitar 14 hari. Untuk syarat dan dokumen pengajuannya yakni WNI atau WNA dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pelunasan, minimal berpendapatan 3 juta, memiliki kartu kredit BCA dengan masa keanggotaan aktif minimal 1 tahun. Selanjutnya, fotokopi KTP untuk WNI dan KITAS untuk WNA. Lalu juga ada fotokopi NPWP, fotokopi slip gaji untuk karyawan dan profesional. Selanjutnya, fotokopi buku tabungan selama 3 bulan terakhir untuk pengusaha. Dan yang terakhir, fotokopi akta pendirian atau surat izin usaha perdagangan bagi pengusaha. Yang kedua, ada BCA KPR Refinancing. Plafon pinjaman yang ditawarkan produk ini mulai dari 250 juta hingga 5 miliar dengan masa tenor pinjaman mencapai 20 tahun. Berhubung jumlah plafonnya lebih besar, jenis pinjaman ini memerlukan anggunan atau jaminan berupa sertifikat rumah atau tanah yang kalian miliki. Untuk syarat dan dokumen pengajuannya sama dengan KTA BCA, yang membedakannya hanya usia maksimal pada saat pelunasan yakni 60 tahun dan juga adanya dokumen penjamin yang wajib disertakan. 3. Kredit pemilikan rumah atau KPR. Berbeda dengan BCA KPR Refinancing, kredit KPR BCA ini ditujukan untuk kalian yang ingin memiliki hunian rumah pribadi, baik itu dalam kondisi baru maupun bekas alias second. KPR BCA memiliki angsuran ringan dengan suku bunga floating rendah dan stabil serta bebas penalti. Masa tenor maksimal yang diberlakukan hingga mencapai 20 tahun dengan plafon pinjaman minimal 250 juta dan maksimal 5 miliar.
Untuk syarat dan dokumen yang harus kalian persiapkan yakni WNI yang berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun bagi karyawan dan 65 tahun bagi pengusaha dan profesional. Minimal berpenghasilan 3 juta. Selanjutnya, status karyawan tetap minimal 1 tahun bekerja atau profesi pengusaha minimal 2 tahun atau profesional minimal 2 tahun di bidang yang sama. Selanjutnya, fotokopi KTP pribadi atau KTP suami dan istri. Lalu juga ada fotokopi KK atau surat nikah atau surat cerai. Slip gaji selama 3 bulan terakhir untuk karyawan, fotokopi NPWP dan SPT, fotokopi akta pendirian usaha bagi pengusaha, fotokopi surat izin praktek bagi profesional. Yang keempat ada kredit pemilikan apartemen. KPA diperuntukkan bagi masyarakat perkotaan. Pembiayaan dana KPA maksimal 70% dari harga properti dengan masa pencairan dana dalam maksimal 7 hari. Tenor pinjaman KPA BCA yang diberlakukan bisa mencapai 20 tahun. Untuk syaratnya tak berbeda jauh dengan KPR, hanya saja untuk KPA minimal penghasilan per bulannya adalah 4 juta dan usia pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pelunasan. 5. Kredit kendaraan bermotor. Pinjaman KKB dari BCA ini merupakan pinjaman yang dikhususkan bagi Anda yang ingin memiliki kendaraan bermotor seperti mobil dan kendaraan besar lainnya dari berbagai merek, baik itu dalam kondisi baru atau second. Masa tenor cicilan yang diberikan maksimal 5 tahun dengan suku bunga flat dan fix. Jadi, selama masa pinjaman, jumlah tidak berubah. Untuk syarat dan dokumen yang diperlukan sama dengan kredit kepemilikan rumah atau KPR. 6. Kredit sepeda motor. Kredit sepeda motor ini memang diperuntukkan hanya untuk pembiayaan kendaraan roda 2 alias motor. Keuntungan dari KSM BCA ini adalah persetujuan kredit pinjaman BCA tanpa anggunan yang cepat, bebas dari kenaikan jumlah angsuran karena tagihannya tetap sama selama jangka waktu pembiayaan. Cicilan sudah termasuk biaya administrasi dan asuransi total loss only. Untuk syarat dan dokumen yang diperlukan yaitu fotokopi KTP, fotokopi cover buku tabungan, fotokopi mutasi rekening, fotokopi KTP istri atau suami bagi yang sudah berkeluarga, fotokopi KK, slip gaji untuk nasabah baru, fotokopi rekening listrik atau telepon atau sertifikat rumah bagi nasabah baru. Dan yang ketujuh ada kredit modal usaha. Jenis pinjaman dana tunai ini diperuntukkan bagi UKM baik itu pedagang, petani, peternak, dan usaha-usaha lainnya. Perbedaan dari kredit modal kerja BCA dengan KUR BCA adalah plafonnya yang lebih besar karena bisa mencapai 100 juta lebih. Sedangkan KUR BCA hanya memiliki batasan plafon pinjaman 25 juta. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuannya yakni fotokopi KTP atau SIM, fotokopi akta pendirian usaha atau SIUP atau NPWP. Selanjutnya, fotokopi buku tabungan selama 3 bulan terakhir. Lalu fotokopi NPWP dan SPT. Lalu juga ada fotokopi akta pendirian usaha atau SIUP. Nah teman-teman, itu tadi ada 7 jenis pinjaman BCA beserta syarat pengajuannya. Jika kalian memiliki hal yang tidak dipahami, jangan ragu buat menulisnya di komen. Serta jika kalian suka video ini, jangan lupa buat menekan like dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.